Coba lu lihat ini price list harga untuk seri line up iPhone 11 Pro. Di sini yang varian 64GB di harga 15.999.000. Ini adalah harga awal baru masuk ke market Indonesia. Jadi ini awal-awal baru masuk lah ya. Dan kalau lo beli secara offline itu ada yang jual nggak ngotak sampai di harga hampir 17 juta, hampir ke 18 juta. Yang notabene-nya harga sekarangnya harga bekasnya cuma 6 juta ke 7 juta di gigabyte yang sama 64. Yang which is itu harganya 10 juta lebih murah daripada harga baru masuk ya. Kontol bet dah. Oke, jadi pertanyaan gue adalah worth it gak sih beli iPhone 11 Pro ketika harganya sudah 10 juta lebih murah daripada harga saat launching? Gue gak terlalu tahu ya lu nanti nonton video ini kapan. Yang jelas obrolan yang ada di dalam video ini khusus di tahun 2022, khusus di pertengahan tahun 2022. Kalau lu nontonin video ini tahun 2024, 2025, 2050 ataupun kiamat, ataupun lu nonton video ini di atas lu udah ada meteor mau kiamat, terserah, gue gak peduli. Tapi dia obrolan ini adalah saat pertengahan tahun 2022. Oke, untuk iPhone 11 Pro ini menurut gue kalau dibeli pada saat tahun 2022, ini adalah momen yang pas menurut gue secara personal, tapi lo tinggal tunggu beberapa bulan lagi, lo belinya tunggu iPhone 14 rilis, yang dimana harganya ini pasti bisa lebih turun lagi hampir ke setengah juta, yang dimana lo bisa hemat budget juga kan. Toh lo nggak butuh-butuh amat ya kan kalau lo udah pakai handphone yang bagus, kalau lo udah bisa upgrade ke sini, otomatis handphone lo sekarang juga menurut gue udah cukup bagus sih menurut gue ya, rata-rata. Nah, kalau kita unboxing ini, gue coba unboxing dulu nih. Kita coba semi-semi nostalgia tipis-tipis lah ya. Nah, iPhone 11 Pro ini kalau lu unboxing apa sih yang lu dapat ya, kamera boba itu kelihatan luxurious gimana gitu. Yang paling penting menambah kesan worth it adalah aksesoris ya. Ini nih salah satu yang gue nanti-nantikan dulu, kayak Apple dikata-katain ya cuma 5 watt, sekarang tiba-tiba di line up iPhone 11 Pro-nya ada adaptor fast charging, dan ini menurut gue ya ini kayak killer Android banget lah. Android killer banget lah menurut gue dengan penambahan adaptor seperti ini aja. Karena gue secara personal awal gue pakai adaptor ini kayak agak ragu gitu, tapi setelah pakai kayak gue merasa nyaman. Nah, sekarang ngomongin soal handphone ya. Untuk iPhone 11 Pro sendiri kalau dibandingkan dengan Android jauh lebih worth it mana? Jelas menurut gue secara personal mutlak lebih worth it si iPhone 11 Pro di harga Android bekas yang sama. Apalagi kalau udah terbiasa dengan ekosistem Apple sih menurut gue. Tapi kalau mau nanya kamera lebih overkill, chipset jauh lebih overkill dari iPhone 11 Pro banyak di harga yang sama. Jadi ini balik lagi sih, karena nggak terlalu apple to apple kalau dibandingkan dengan Android ya menurut gue. Jadi gue lebih bahasnya lebih kompleks ke ranah per apple-applean aja. Nah, kalau dibandingkan dengan line up yang non pro-nya, menurut gue ya ini kayak ya udah sih. Sebagian orang ada yang nggak terlalu suka boba, sebagian orang ada yang suka ya murah-murah. Tapi menurut gue dengan harga yang tipis-tipis, terlalu tipis ya, menurut gue mendingan lu upgrade ke Pro deh. Ini untuk varian Pro ini banyak sih yang lu dapat. Pertama, feel pegangnya, feel pemakainya tuh kayak benar-benar berkesan handphone mewah. Lo bisa lihat nih yang ini lagi gue coba puter-puterin. Ini bagian bezel ya, bagian backdoor ya, semuanya ini kayak udah kayak perfect phone aja gitu. Kayak lo pegang ya emang terkesan mewah banget gitu. Ya udah nih handphone mewah gitu. Kayak udah ya kan. Kayak no complain aja, nggak ada sisi jeleknya di segala sisi menurut gue ya. Karena kalau dipegang dari jauh pun orang udah ketara, wah anjir boba, anjir, tapi mahal ya kan. Nah, kalau dari secara interface-nya dia sama aja kayak iPhone-iPhone pada umumnya ya, sama lah ya. Jadi icon-iconnya dan lain-lain ini nggak ada yang kayak gimana-gimana. Tapi kalau lu tanya dari segi penggunaan secara langsung, ini sih kayak benar-benar ngebut banget sih, ngebut parah nih HP. Karena kalau nggak salah seingat gue skor Antutunya yang V7-nya itu tembus di 460 ribuan ke atas lah, skornya gila banget. Ini ngebut banget nih HP kalau dipakai secara daily ya, kayak overkill aja gitu loh, kayak pengen main game apapun ya kayak terabas aja sama handphone ini. Dan untuk masalah layar nih yang kedua, kita ke layar. Untuk layar gue no kecot no debat lah, ini gue pakai handphone ini berasa kayak pakai iPhone 13 Pro layarnya, cuman agak sedikit perbedaan karena iPhone 13 Pro yang gue pakai dia layarnya lebih smooth ya kan, hertznya jauh lebih tinggi ya kan, reverse hertznya, jadi beda sih. Tapi kalau masalah quality layarnya, handphone ini nyaman banget di mata parah. Nah, ngomongin soal baterai, untuk baterai consumption-nya menurut gua yang varian Pro biasa aja pun itu udah bisa live untuk seharian pakai, karena sebelum gue bikin konten handphone ini gue coba pakai sebentar sih, tapi kayak
hampir seharian gitu. Dan gue kayak ngerasa handphone ini kayak udah sih enak aja dipakai. Nah, kalau ngomongin soal baterai performa biar bikin baterai ini merah sampai seperti lu lihat ini makan waktunya susah banget. HP ini benar-benar irit baterai menurut gue. Apalagi lu ambil yang varian Max ya. Ini baterai merah kayak gini bakal susah banget sih. Nah, sekarang ngomongin soal kamera. Kamera yang ada di iPhone the first generation boba kamera ya kan. Jadi menurut gue ini ya gila sih. Lu megang HP ini ya, kayak dari jauh tuh orang udah nggak gitu, anjir banyak duit nih orang. Dari jauh tuh rata-rata tuh orang yang pakai iPhone tuh kayak udah tahu gitu. Baik duit nih bocah nih, ya kan? Setuju gak sih lo sama gue? Pasti lah lo beli handphone ada kayak pengen kayak gitu-gitu tipis-tipis, tapi whatever lah. Setiap orang beda sih perspektifnya. Tapi kalau dari segi tampilan aja tuh kayak udah menggambarkan seperti itu. Nah, sekarang ngomongin soal fungsinya ya kan. Apakah sesangar dengan apa yang dilihat orang? Menurut gue masih. Masih banget. Nah, di sini ada lensa normalnya, ada lensa lebarnya 0,5-nya. Jadi menurut gue semua yang ada di iPhone 11 Pro ini kepake banget. Apalagi harganya udah turun 10 juta lebih dari harga saat launching. Kalau diingat-ingat ya, gue beli iPhone 11 Pro Max aja dulu di harga 23 juta ke atas yang Singapura-Singapuran yang which is nih udah sekarang udah pada murah-murah banget sih. Jadi menurut gue ini udah tahun yang worth it lah, apalagi ditunggu saat iPhone 14 launching. Nah, balik lagi untuk mengenai fitur kameranya ini kayak 11, 12 sama iPhone 13 Pro. Ini gue kasih lihat beberapa hasil perekamannya, anjir nih lu bakal kaget sih ngeliat hasil rekaman iPhone 11 Pro ini yang harganya udah murah. Ini ada dua video yang gue record pakai iPhone 11 Pro ini. Jadi lu bisa enjoy, coba lu lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah hasil rekaman lensa lebar pakai iPhone 11 Pro dengan cahaya studio. Lu bisa lihat dan tuh fokusnya gimana untuk lensa lebarnya. Oh ya, untuk lensa lebar bukan fokus to object tapi untuk satuasi kalau di lock bakal sebagus ini. Ini kayak bener-bener pakai action cam yang harganya mahal-mahal banget lah pokoknya. Gue gak perlu sebutin merek, ya lu tau lah, you know lah. Dan untuk kesemutannya dan lain-lain ini halus banget. Lu bayangin lensa lebar ngerekam sehalus ini tuh kayak udah surga dunia gitu. Kayak bakal kepake banget buat tuh yang videographer banget. Dan di pengetahuan berikutnya gue coba nge-record ala-ala halus gitu. Ini gue masih ngerekam pakai iPhone 11 Pro ya yang tadi lu lihat nih, dengan gue gerakin HP-nya pakai tangan aja, lu bayangin sehalus ini. Ini udah kayak sekelas kamera mahal anjir. Tapi bedanya lu bisa sosial media di HP ini, lu bisa upload, lu bisa edit-edit hasil video, hasil foto, dan ini lebih dari kamera mahal sih menurut gue. Dan jatuhnya worth it parah. Ini padahal sesimpel ini loh, apalagi cahaya studio lebih proper, jauh lebih bagus sih. Jadi kesimpulannya menurut gue iPhone 11 Pro ini layak banget buat dibeli di tahun 2022, fix, no debat, no kecot. Kameranya udah boba-bobaan, layarnya udah LED-LEDan, dan apalagi wah untuk support iOS ini masih bertahun-tahun, worth it parah ini HP. Meskipun harganya udah lebih murah 10 juta bukan berarti handphone udah makin tua, malah menurut gue makin worth it untuk sampai saat ini. Dan by the way buat lo yang pengen gue taruh nih linknya ada di deskripsi di bawah video ini.